Australia memborong 2 gol dalam waktu berdekatan. Timnas Indonesia pun tertinggal 0-2 di menit ke-20. Australia memborong 2 gol dalam waktu berdekatan. Timnas Indonesia pun tertinggal 0-2 di menit ke-20. Australia versus Indonesia tersaji dalam matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Duel ini berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025. Indonesia mencoba secara perlahan mengambil kendali permainan sejak menit awal. Pasukan Patrick Kluivert juga sangat agresif saat kehilangan bola. Jai Itzes hampir mencetak gol di menit keempat. Dia menyambut bola tembakan bebas dengan sundulan. Namun, Matthew Ryan masih bisa menepis bola keluar lapangan. Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Rafael Struijk dilanggar. Kevin Dix maju sebagai penendang dan gagal mencetak gol di menit ke-8 karena bola mengenai tiang. Indonesia mencoba untuk tetap tenang setelah Dix gagal mencetak gol. Tom Hayes mencoba sejenak memperlambat tempo dengan bermain umpan pendek. Australia mendapatkan hadiah penalti setelah Nathan Toe Aon melanggar Lewis Miller. Martin Bailey maju sebagai eksekutor dan membawa Australia memimpin 1-0 di menit ke-18. Indonesia kemudian kembali kebobolan di menit ke-20. Sebuah serangan balik cepat dituntaskan oleh Nishan Velupillai. 2-0 Australia memimpin. Timnas Indonesia makin jauh tertinggal ketika Jackson Irvine mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-34. Gol bermula dari operan tarik dari sisi kanan penyerangan Socheroos. Jackson Irvine mendapati tembakan pertamanya bisa dimentahkan oleh Martin Paes. Namun, ia sigap menyongsong bola muntah dan mendorongnya masuk ke dalam gawang Paes. Garuda tak kunjung menciptakan respons sampai wasit meniup peluit akhir babak pertama. Timnas Indonesia arahan Patrick Kluivert sementara ini tertinggal 0-3. Indonesia memperoleh kesempatan menit 53. Tembakan berbalik badan dari Ula Romeni masih mampu diantisipasi Matthew Ryan. Australia kembali menambah gol menit 61. Lewis Miller mencetak gol melalui sundulan usai menerima umpan sepak pojok Craig Godwin. Skor 4-0. Indonesia akhirnya sukses mencetak gol menit 78. Ula Romeni mencetak gol debut setelah menerima umpan Kevin Dix. Skor 4-1. Eliano Reijnders hampir menambah keunggulan Indonesia. Tetapi sontekan bolanya yang menerima umpan tarik Ula Romeni masih mampu ditepis Matthew Ryan. Australia kembali mencetak gol melalui tendangan pojok. Jackson Irvine mencetak brace dengan sundulan setelah memanfaatkan umpan Craig Godwin. Skor 5-1 bertahan hingga laga berakhir. Timnas Indonesia butuh kekuatan lagi. PSSI naturalisasi Jayden Oosterwolde, Tristan Goejer, dan Miliano Jonathans. PSSI terus bergerak mencari pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia di kancah internasional. Setelah sukses dengan proses naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James, kini 3 nama baru masuk radar. Jayden Oosterwolde, Tristan Goejer, dan Miliano Jonathans dikabarkan menjadi target berikutnya. Upaya ini dilakukan untuk menambah kekuatan timnas dengan pemain yang memiliki pengalaman di level Eropa. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Tristan Goejer. Bek muda yang kini membela PEC Zwolle ini memiliki tato bertuliskan keluarga di dadanya, yang memicu spekulasi mengenai ketertarikannya membela Indonesia. Goejer juga mengakui bahwa dirinya telah dihubungi oleh PSSI. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan resmi terkait proses naturalisasinya. Jika bersedia bergabung, ia bisa menjadi tambahan berharga bagi sektor pertahanan timnas Indonesia. Di sisi lain, Miliano Jonathans juga menjadi salah satu pemain yang telah lama masuk dalam pantauan PSSI. Gelandang berbakat ini telah didekati oleh Federasi Sepak Bola Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Meskipun begitu, hingga kini ia belum mengambil keputusan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan kemampuannya dalam mengatur permainan di lini tengah,
Jonathans berpotensi menjadi aset penting bagi skuad Garuda di masa depan. Selain itu, Jayden Oosterwolde menjadi pemain yang tak kalah menarik untuk dinaturalisasi. Pemain berposisi fullback kiri ini saat ini membela klub besar Turki, Fenerbahce. Alex Pastoor, asisten pelatih timnas Indonesia, bahkan dikabarkan telah menemui Oosterwolde di Turki untuk membujuknya bergabung dengan timnas Indonesia. Informasi ini pertama kali disampaikan oleh akun fanbase terpercaya, 1907 Bros. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, kehadiran Oosterwolde bisa menjadi solusi bagi lini pertahanan Indonesia. Lini pertahanan Indonesia yang membutuhkan pemain berpengalaman di kompetisi Eropa. Ketiga pemain ini memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika mereka bersedia menjalani proses naturalisasi dan bergabung dengan skuad Garuda, maka kekuatan timnas bisa semakin meningkat. PSSI terus berusaha menjalin komunikasi intensif untuk meyakinkan mereka agar mau membela Indonesia. Dengan persaingan ketat di level internasional, tambahan pemain berkualitas dari liga-liga Eropa tentu menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia dalam menghadapi turnamen mendatang. Di samping ketiga nama tersebut, PSSI juga terus memantau beberapa pemain keturunan lain yang berkarier di luar negeri. Beberapa dari mereka masih mempertimbangkan keputusan untuk bergabung, sementara yang lain menunggu kepastian dari pihak federasi. PSSI berharap bahwa lebih banyak pemain berbakat yang bersedia membela Merah Putih agar timnas semakin kompetitif di pentas global. Proses naturalisasi ini bukan hanya tentang menambah pemain berbakat, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi timnas Indonesia ke depan. Dengan kombinasi pemain keturunan dan talenta lokal, timnas bisa memiliki kedalaman skuad yang lebih baik serta strategi permainan yang lebih variatif untuk bersaing dengan negara-negara kuat di Asia maupun dunia.